Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Bu Rita akan menyampaikan tentang cahaya dan alat optik. Pada bagian cahaya dan alat optik, kompetensi dasar adalah pada bagian pertama kita akan belajar tentang sifat cahaya dan pembentukan bayangan pada cermin. Cahaya dan alat optik. Yang pertama, sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus, contohnya lilin atau lampu yang dinyalakan dalam ruang gelap, maka akan menerangi ruangan tersebut, seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan terjadi jika cahaya menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan dapat berupa pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, batang kayu, dan sebagainya. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin datar atau permukaan air danau yang tenang. Pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pemantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datangnya cahaya. Karena sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sedangkan besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Benda dapat dilihat oleh mata itu ada dua syarat. Yang pertama, adanya sumber cahaya. Sumber cahaya adalah berkas cahaya yang masuk ke mata, sehingga benda-benda tersebut dapat dilihat. Contohnya, matahari, lampu, lilin, maupun bintang. Syarat yang kedua, adanya benda gelap. Benda gelap akan terlihat oleh mata jika berkas cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut masuk ke mata. Ada 3 macam benda gelap. Yang pertama, benda gening. Benda yang dapat meneruskan hampir semua cahaya yang diterima. Contohnya kaca bening. Yang kedua, benda tembus. Benda gelap yang masih dapat meneruskan sebagian cahaya yang diterimanya. Contohnya kain dan kertas tipis. Sedangkan yang ketiga, benda yang tak tembus atau benda yang sama sekali tidak meneruskan cahaya yang diterimanya. Contohnya triplek, karton, dan kayu. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi jika cahaya melalui 2 medium yang kerapatannya berbeda. Semakin besar kerapatan cahaya melalui 2 medium, maka semakin besar pula efek pembiasannya.
Namun, pembiasan tidak terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya matahari memancarkan ke segala arah sampai ke bumi, meskipun melalui ruang hampa. Ini berarti cahaya dapat merambat melalui ruang kosong tanpa adanya materi. Yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin. Pembentukan bayangan terjadi pada yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Yang kedua, pantulan pada cermin cekung. Yang ketiga, pantulan pada cermin cembung. Yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada saat kamu bercermin, kamu dapat melihat bayanganmu sendiri dan bayangan benda lain. Cermin bersifat mencerminkan cahaya secara teratur karena permukaannya bersifat rata dan bening. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin: 1. Sama besar. 2. Tegak. Ketiga, berkebalikan. Yang keempat, sifat bayangannya maya. Yang kelima, jarak benda dengan bayangan itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, pantulan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya seperti bagian bola sebelah dalam atau bagian melengkung ke dalam. Kita bisa melihat contoh pada sisi dalam sendok. Bagian yang melengkung ke dalam adalah contoh dari cermin cekung. Sifat dari cermin cekung adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. 1. Sinar datang sejajar menuju sumbu utama dan kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar oleh sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan benda di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Sedangkan pembentukan bayangan benda di ruang 2, maka benda itu berada di ruang 3. Jadi nanti jumlahnya itu ada 5. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Rumus pada cermin cekung. Seper F atau seper titik fokus sama dengan seper S atau jarak benda ditambah seper S aksens atau jarak bayangan. Sedangkan perbesaran bayangan itu tinggi bayangan dibagi tinggi benda atau jarak bayangan dibagi jarak benda. Yang ketiga, pantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin ini memantulkan bayangan keluar dan memiliki sifat divergen.
Berkah cahaya yang datang ke permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik, kemudian menyebar ke titik lainnya. Sinar istimewa pada cermin cembung. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus maka dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang yang menuju pusat kelengkungan cermin seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Rumus cermin cembung pada dasarnya sama dengan rumus cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksens. Sedangkan M atau perbesaran adalah S aksen per S atau H aksen per H. Perbedaan persamaan antara cermin cekung dan cermin cembung itu terjadi pada nilai fokus cermin. Fokus cermin cekung bernilai positif, sedangkan fokus cermin cembung bernilai negatif. Pembiasan pada lensa. Lensa adalah alat optik yang dapat mentransmisikan dan membiaskan cahaya, baik secara konvergen maupun divergen. Yang pertama, lensa cembung. Manfaat dan penggunaan lensa cembung. Yang pertama, sebagai loop atau kata pembesar. 2. Digunakan pada teropong. Yang ketiga, digunakan pada mikroskop. 4. Membantu penderita rabun dekat. 5. Bisa digunakan untuk membuat api dengan memanfaatkan sinar matahari. Sedangkan lensa cekung manfaatnya adalah 1. Digunakan untuk kacamata penderita rabun jauh. 2. Lensa pembalik pada teropong. Ketiga, lensa okuler pada teropong panggung. Yang keempat, bisa dirangkap dengan lensa cembung untuk mengurangi efek aberasi. Yang kelima, digunakan untuk overhead proyektor elektronik yang menggunakan LCD. Persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa pada dasarnya sama dengan persamaan pada cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, sedangkan perbesaran bayangan S aksen dibagi S atau H aksen dibagi H. Kekuatan lensa. Kekuatan lensa tergantung pada jarak fokus lensa tersebut. Kekuatan lensa adalah kemampuan sebuah lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan cahaya. Satuannya adalah dioptri. Dioptri merupakan satuan untuk kekuatan lensa. Secara sistematis, kekuatan lensa dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1/F. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.